Halo para pecinta film, selamat datang kembali di channel gue, Gores Review. Di kesempatan kali ini, gue bakal mereview film yang berjudul Brightburn tahun 2019. Film ini terinspirasi dari film Superman. Namun, bedanya Superman yang satu ini mempunyai sifat psikopat sedari kecil. Mau tahu gimana ceritanya? Oke, langsung saja dan selamat menonton. Adegan awal film diawali dengan sepasang kekasih yang sedang asik in the hoy. Sebut saja namanya Kyle Breyer dan juga Tori Breyer. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jatuhnya sebuah asteroid di ladang mereka. Adegan berpindah saat dimana si anak yang ditemukan di asteroid kini sudah tumbuh besar. Sebut saja dia bernama Brandon. Tori dan Kyle nampaknya menjadikan Brandon sebagai anaknya sendiri karena mereka belum mempunyai anak. Di sekolah Brandon, dia menjadi siswa yang sangat pintar. Hal tersebut dibuktikan dengan dia dapat menjawab pertanyaan gurunya dengan sangat detail. Adegan berpindah pada malam hari di rumah Brandon. Di sini Brandon nampak seperti menerima panggilan yang membuatnya keluar dari dalam rumah. Sang ibu Brandon yang mencarinya menemukan Brandon di kandang ternak. Namun Brandon tak menyadari bahwa dirinya sedang berada di kandang ternak tersebut. Lanjut, lalu pada pagi harinya, Brandon disuruh oleh ayahnya untuk membantunya memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong. Saat mesin pemotongnya agak macet, Brandon tidak sengaja melemparkan mesin pemotong tersebut dengan sangat jauh. Di sini pun Brandon menyadari akan kekuatannya. Lanjut, adegan selanjutnya nampak Brandon dan kedua orang tuanya sedang merayakan ulang tahun Brandon di sebuah restoran kecil bersama bibi dan pamannya yang bernama Meryl dan juga Noah. Pamannya yang bernama Noah ini memberikan Brandon senapan berburu sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun, ayah Brandon tak mengizinkan Brandon memiliki senapan itu karena dianggap berbahaya. Brandon yang kesal meminta ayahnya untuk memberikan senapan itu kepadanya. Lalu Brandon memukul meja dan menyebabkan beberapa alat elektronik di restoran itu mati. Sesampainya di rumah, orang tua Brandon membicarakan sifat Brandon yang mulai berubah menjadi pemarah. Lalu sang ayah berinisiatif untuk melakukan liburan keluarga, yaitu berkemah. Saat hendak bersiap-siap pergi, Brandon yang sedang makan tanpa sadar mengunyah garpunya hingga bengkok. Sang ibu yang tengah beres-memberes barangnya Brandon menemukan foto-foto dewasa di balik kasurnya Brandon. Dan di balik foto-foto itu juga terdapat foto organ dalam dari makhluk hidup yang membuat orang tua Brandon menjadi khawatir. Akhirnya Brandon pergi berkemah. Dan saat berburu ayahnya Brandon memberikan edukasi seks kepadanya. Namun nampaknya Brandon salah kaprah terhadap penjelasan tersebut. Karena pada malam harinya Brandon langsung mendatangi teman perempuannya yang bernama Kathleen. Karena Kathleen datangi Brandon pada malam hari, ia pun merasa sangat ketakutan. Esok paginya di sekolah nampak Brandon sedang menggambar kostum superhero rancangannya dan juga menu simbol aneh yang berinisial B. Dan pada malam hari, ayah Brandon menemukan Brandon di dalam kandang peternakan. Setelah itu, ayah Brandon menemukan sekumpulan ayam ternak yang tiba-tiba mati. Dan dia mengira bahwa itu adalah ulah Brandon. Namun, sang ibu membelanya. Ya, namanya juga seorang ibu, jadi wajar aja lah. Esok paginya, Brandon dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan olahraga. Saat giliran Brandon tiba, ia pun terjatuh karena Kathleen tidak menahannya. Sang guru pun menyuruh Kathleen untuk membantu Brandon, tapi ia menolaknya dan berkata bahwa Brandon cabul. Karena dipaksa, akhirnya Kathleen mau membantu Brandon. Namun di sini si Brandon pun akhirnya mematahkan tangan si Kathleen. Dan akhirnya Brandon pun diskor. Dan orang tua Kathleen yang bernama Erika menyalahkan Brandon atas kejadian tersebut. Terlihat di situ Brandon nampak kesal dengan Erika. Malam harinya orang tua Brandon membicarakan kejadian yang Brandon lakukan. Akhirnya ibunya pun jujur bahwa Brandon sering tidur sambil berjalan ke arah lumbung atau tempat ternak. Ya, kalian tahu sendiri kalau di film Superman di situ tempatnya Krypton disimpan. Dan pada malam hari itu juga akhirnya Brandon menemukan Krypton di lumbung peternakan. Di sana ibunya pun melihat Brandon yang tengah melayang di atas benda asteroidnya. Lalu Brandon pun terjatuh mengenai asteroid tersebut dan terluka.
Akhirnya, di tempat itu si ibu pun jujur bahwa Brandon bukanlah anak kandungnya, melainkan anak pungut yang diambil dari asteroid yang jatuh dulu. Lalu Brandon pun marah atas kenyataan tersebut dan dia pun keluar dari dalam rumah. Adegan berpindah ke rumah Kathleen, yang di situ nampak Kathleen sedang asik main laptop. Dan tiba-tiba Brandon pun datang sambil membawa bunga. Di situ Brandon mengatakan bahwa ia akan membereskan ibunya. Lalu Brandon menghilang. Di restoran nampak ibu Kathleen atau Erika tengah melakukan shifting malam alias lembur. Lalu di kaca nampak simbol aneh yang suka ditulis Brandon bermunculan. Lalu lampu pun tiba-tiba pecah dan mengenai mata Erika. Dan ini adalah adegan yang cukup memilukan karena mata Erika terkena pecahan lampu. Di tengah kesakitannya, lalu Brandon pun datang dan langsung membunuh Erika menggunakan kostum ala superhero rancangan si Brandon ini. Esok paginya, Brandon menemui ibu dan ayahnya seolah tak terjadi apapun. Parah anjir. Di TKP kejadian tempat Erika mati, nampaknya ada polisi yang tengah menyelidiki hal tersebut. Dan polisi tersebut akhirnya menemukan simbol Brandon di kaca. Di adegan selanjutnya, terlihat Brandon yang sedang berkonsultasi dengan bibinya yang bernama Meryl. Dan di situ Brandon nampak tak menyesali perbuatannya. Dan bibinya pun mengatakan bahwa ia akan melaporkan perbuatan Brandon kepada polisi. Malam hari, ayah Brandon dan pamannya sedang bermain biliar sambil membicarakan kejadian yang menimpa Erika. Pada malam hari itu juga, bibi Meryl dikunjungi oleh Brandon. Dan Brandon memperingatkannya untuk tidak melapor. Namun, si Meryl ini malah menolaknya. Paman Brandon yang bernama Noah pun akhirnya pulang. Brandon yang menyadari hal tersebut langsung mencoba untuk membunuhnya. Akhirnya, Brandon membunuh pamannya dengan mengangkat mobilnya lalu menjatuhkannya ke tanah. Pamannya pun berakhir dengan kondisi yang mengenaskan, di mana rahangnya putus karena benturan dalam mobil. Lalu Brandon pun menulis simbol aneh dengan darah pamannya di jalan raya. Di lain sisi, ayah dan ibunya Brandon pun panik karena tak menemukan Brandon. Lalu Brandon datang dan berbohong. Ia mengatakan bahwa ia habis main bola. Namun, orang tua Brandon tahu bahwa dia telah berbohong. Lalu, pada malam harinya datang telepon dari bibi Meryl dan memberitahukan kepada orang tua Brandon bahwa suaminya Noah telah meninggal. Di rumah sakit, bibi Meryl pun memberitahukan bahwa Brandon sebelumnya ada di rumahnya. Pagi harinya, orang tua Brandon menanyainya dengan prasangka dia adalah pelakunya yang membunuh pamannya. Lalu terjadi pertengkaran. Dan akhirnya ayahnya Brandon pun didorong oleh Brandon hingga menghancurkan lemari. Ayah Brandon yang curiga langsung ke kamar Brandon saat dia sedang mandi dan menemukan baju Brandon yang banyak bercak darah. Singkat cerita, ayah Brandon pun mengajak Brandon untuk berburu. Dan ayahnya mencoba untuk membunuhnya di hutan agar tak menimbulkan korban lainnya yang diakibatkan oleh Brandon. Lalu, sang ayah pun menembak kepala Brandon dari belakang. Namun, Brandon tak terluka sama sekali. Dan akhirnya, ayahnya pun dibunuh olehnya dengan menembakkan laser dari mata ke wajah ayahnya hingga kepalanya hancur. Sementara itu terjadi, Sheriff pun datang ke rumah Brandon dan menanyai ibu Brandon terkait tanda aneh yang terdapat di dekat kematian Noah. Saat panik, ibu Brandon pun menelpon ayahnya, namun malah Brandon yang menjawab. Lalu tiba-tiba terjadi gempa di rumah Brandon dan ibunya pun panik. Ternyata itu adalah ulah si Brandon. Ibunya Brandon pun akhirnya menelpon polisi hingga datang 2 polisi ke rumah Brandon. Namun Brandon membunuh 2 polisi tersebut dengan amat sadis. Singkat cerita, ibu Brandon pun lolos dari rumahnya dan ia mempunyai ide untuk menggunakan pesawat yang berbahan Krypton di kandang ternak untuk membunuh Brandon. Setelah sampai di sana, ibu Brandon pun terkejut karena di sana ia mendapati mayatnya Erika. Akhirnya, ibunya Brandon gagal untuk membunuh Brandon dan dia pun akhirnya menemui ajalnya. Di akhir scene nampak sebuah pesawat jatuh yang tentunya disebabkan oleh Brandon. Lalu tampak terlihat Brandon yang dikiranya adalah korban selamat dari peristiwa jatuhnya pesawat tersebut dan film pun tamat.